Pak Udin. Lagi hampir kosong betul-betul sinten itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah, para pendengar Al-Hidayah FM dimanapun Anda berada, para pemirsa di depan layar monitor masing-masing dimanapun Anda berada, khususnya untuk teman-teman yang ada di Korea, yang ada di Hong Kong, yang ada di Singapura, yang ada di Malaysia, yang ada di Abu Dhabi, yang ada di Jeddah, yang ada di Mekah, yang sering kirim SMS menyaksikan majelis ini dari sana. Dari Hong Kong ada berapa orang, dari Korea ada berapa orang, Mas Budi dari Korea. Terima kasih atas kebersamaannya. InsyaAllah kita dapat terus bersama-sama di dunia dan di akhirat dalam kebaikan Allah Ta'ala. Mari kita awali majlis ini dengan bacaan surat Al-Fatihah sebagaimana biasanya. Kita sambungkan majlis ini dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwah jami' abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa azwajihi at-tahirat ummahatil mu'minin wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa ashabihi wat tabi'in wat tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, thumma ila arwah jami' sadatina as-sufiyyah khususan minhum sayyidina al-imam Junaid al-Baghdadi wa Sayyidi Ma'ruf al-Karhi wa Sayyidi Bashir al-Hafi wa Sayyidi Abi Yazid al-Bustami wa Sayyidi Sayyidati Rabi al-Adawiyah, thumma ila Sayyidi Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa Sayyidi Abil Hasan al-Shadili wa Sayyidi Abu Madian al-Maghrabi, thumma ila arwah jami' sadatina sufiyah, thumma ila arwah jami' sadatina al-Alawiyyin khususan minhum Sayyidina Imam al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa wa Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad bin Isa wa Sayyidina Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa wa Sayyidi al-Faqih al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alwi wa Sayyidi al-Habib Abdurrahman as-Sagaf wa Sayyidi al-Habib Bakar Sakran wal Habib Abdullah al-Bakar al-Aidrus wal Habib Ali Bakar Sakran wal Habib Abu Bakar Abdullah al-Aidrus al-Adani wa Sayyidi Fakhr al-Wujud Syekh Abi Bakar bin Salim wal Habib Ahmad bin Muhammad Sahib al-Syaib al-Habsi wal Habib Abdurrahman bin Muhammad Maula Arsyil al-Jufri wal Habib Yusuf bin Abid al-Hasani, thumma ila Sayyidi al-Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas wa Syekh Ali bin Abdullah Baras, thumma ila Sayyidi al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad wal Habib Ahmad bin Zain al-Habsi wal Habib Hasan bin Salih al-Bar al-Jufri wal Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, thumma ila Sayyidi wa Habibi al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib al-Attas wal Habib Muhammad bin Husain al-Habshi wa Habib Alawiyah bin Husain al-Jufri, thumma ila Sayyidi wa Syekh wa Qurrati Allah bin Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsi wa walidayhi wa jami' azwajihi wa ikhwatihi wa ikhwanihi wa masyayikhihi wa talamidatihi wa ikhwatihi wa auladihi al-Habib Abdullah, al-Habib Muhammad, al-Habib Ahmad, al-Habib Alwi, al-Habib Khadijah wa usulihim wa furu'ihim, thumma ila Sayyidi wa Syekhi wa qudwati ila Allah Habibi Muhammad Anis bin Alwi al-Habshi wa liwalidayhi wa zawjati Habib Syifa binti Taha bin Abdullah Sugaf wa liwalidayha wa ibni Ami Ali bin Muhammad Anis al-Habshi wa waladi Husain Arfan, thumma ila Sayyidi wa jaddi Ahmad bin Abdurrahman al-Aidrus jadi Abdurrahman bin Husain al jadi Ali bin Muhammad al-Habsi wa jami' azwajihim sanjarati waji wa jaddi Zahra, thumma ila al-Habib Muhammad Najib bin Taha bin Abdullah Sugaf wal Habib Ali bin Bakar Sugaf wa Habib Ahmad bin Hasan al-Hasani wa Baisha bin Ibn Hasani, thumma ila jami' abaina wa abaikum wa ummahatina wa ummahatikum, thumma ila arwah jami' amwatil muslimin wa dhammatu tilbati tibas wa turbatun wa bitbukanang wa turbatul ma'ala wal baqi wa zambal wal furat wa aqdar wa jami' turabil basyarat wa manarul Habib Umar bin Yahya, thumma ila arwah walidina wa walidikum wa amwatina wa atikum anallah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة، وأن الله يجعل مستقر أرواحهم في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن الله يجعل مستقرهم في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وببركاتهم أجمعين أن الله يغفر ذنوبنا
ويستر عيوبنا ويتقبل جميع حسناتنا ويتجاوز عن سيئاتنا وأن الله يحفظنا وأهلنا وأولادنا وبناتنا وأزواجنا وذريتنا وإخواتنا وإخواننا ومن له تعلق بنا ومن أوصانا بدعاء من أحسن إلينا من جميع المعاصي والذنوب والآفات والسيئات والبلايا والفتن ما ظهر منها وما بطن وأن الله يفتح علينا وعليهم وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم وإياهم في الدين واجعلنا جميعا من عباده الصالحين من العلماء العاملين المخلصين لوجه الكريم وأن الله يرزقنا وإياكم جميعا أرزاقا كثيرة طيبة مباركا فيه بدون تعب والشركة واللطف والعافية والسلام التوفيق والهداية والرضا لنا في الدين والآخرة ويرزقنا جميعا العافية ودوام العافية وشكر العافية العافية من كل أذى بريء الله يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن الله يرزقنا وإياكم جميعا علوما نافعة وأعمالا المتقبلة وقلبا سالما ولسانا ذاكرا وأن الله يرزقنا وإياكم جميعا عمرا طويلا في طاعته واللطف والعافية والسلامة والتوفيق والهداية والرضا والعناية وحسن الخاتمة عند الموت وعلى كل ذلك على هذه النية وعلى كلمة صالحة جامعة نافعة وعلى من نحبنا عليه وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله ما في علم الله
salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Syekh atau Ustadz Fakhrul Razi dari Darul Islah, tolong maju ke depan. Fakhrul Razi dari Darul Islah ada di mana? Fakhrul Razi ada enggak? Santri Darul Islah. Ada di luar atau di kamar atau di mana? Agak pemalu biasanya. Untuk teman-teman panitia, teman-teman dari Darul Islah ada di posisi di mana? Ya, silakan keluar semua, khususnya Ustadz Fakhrul Razi. Fakhrul Razi sini. Alatnya nggak usah, cuman orang-orangnya saja yang keluar. Ada? Ya, nyantai dulu ya. Mas Icu, tolong bassnya ditambah, kebanyakan triple. Fakhrul Razi. Iya, Mas Icu, terima kasih. Bawa buku qasidah? Sama. Iya, kita dengarkan suara yang enak dulu. Sambil yang minum air, diminum airnya. Yang mau makan roti, dimakan rotinya. Ambilkan satu qasidah yang bisa diikuti orang banyak ya. Terserah apa. Allah
صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. صلوات الله تغشى أشراف رسلي الأطائب وتعوم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. صلوات الله تغشى أشراف رسلي الطائب وتعوم الآل جمعا ما بدا نور أقبل سعد علينا والهنا من كل جانب فلنا البشرى بسعد جاءنا من خير وهيب. صلوات الله تغشى أشراف رسلي الطائب وتعوم الآل جمعا ما بدا نور مرحبا أهلا بشمس قد ماحت كل الغياهب. مرحبا أهلا بشمس قد ماحت كل الغياهب. صلوات الله تغشى أشراف رسلي الطائب وتعوم الآل جمعا ما بدا نور. من توجه نحو بابك ما رجع من ذاك خائب. واغفر ذنبي عبدي قد أتى نحوك تائب. صلوات الله تغشى أشراف رسل الطائب وتعوم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin semuanya, para pendengar, para pemirsa, alhamdulillah kita dapat bergabung kembali di Majlis Ar-Raudhah ini dalam keadaan sehat wal afiah. Sebelum majlisnya kita lanjutkan, yuk kita luruskan niat kita dulu ya. Kita luruskan niat kita agar perjalanan kita menuntut ilmu dari mulai berangkat sampai pulang tidak sia-sia. Mari kita berniat betul-betul pengen mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala, dijauhkan dari sikap ujub, berbangga diri, dari sikap ingin pamer dan lain sebagainya. Semoga kita juga bisa mengajarkan apa yang kita dengar ini dan apa yang kita sampaikan kepada orang lain. Insya Allah
Semoga dengan niat yang lurus tadi kita dapat cintanya Allah dan cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu setiap kali saya mau ceramah saya ingatkan diri saya dan hadirin semuanya ya, agar tidak sia-sia perkumpulan kita ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, Habib Husin bin Anis pada Jumat yang lalu kan udah memberikan usulan agar majelisnya kalau bisa sepanjang tahun bahas Rasulullah SAW saja ya. Ini karena usulannya dari orang yang dituakan ya, dituakan, maka namanya anak muda ya sendiko dawuh, ya sendiko dawuh. Jadi Arba'in Nawawiyahnya nanti kita oplos dengan tentang Rasulullah SAW. Kalau udah hatam Rasulullahnya baru kembali ke Arba'in Nawawiyah. Dan saya rasa Rasulullah SAW tidak hatam, tapi jangan khawatir, isi yang di 40 hadis itu insya Allah akan kita singgung dalam perjalanan kita mempelajari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana? Kira-kira setuju atau kurang setuju? Setuju? Ya. Nanti mulai Jumat depan akan saya susun tentang Rasulullah dari awal, mulai Jumat depan. Sekarang kita masih melanjutkan, pokoknya mengalir dulu ya. Jumat depan insya Allah akan saya susun dari awal, dari keadaan bagaimana dunia ini sebelum adanya Nabi Muhammad SAW, sebelum Rasulullah dilahirkan ya. Bagaimana di dunia ini sebelum Rasulullah dilahirkan, kondisinya seperti apa, baik itu di kota Mekah dan yang lain sampai nanti Rasulullah dilahirkan, kemudian perjalanan Rasulullah sampai dewasa. Kita urut dari nol agar kita betul-betul paham tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Islam itu Islam adalah Rasulullah SAW. Yang namanya Islam adalah peneladanan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan meneladani Nabi bukan cuman ketika Nabi dewasa, ketika kecilnya juga diteladani bagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam hari ini saya akan ambil satu bab yang menjadi tujuan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dikatakan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau kecuali sebagai rahmat, wujud kasih sayangnya Allah bagi alam semesta. Ayat ini merupakan sebuah petunjuk kalau Islam itu agama yang penuh kasih sayang. Jadi sangat aneh kalau ada orang Islam tidak punya jiwa kasih sayang. Sangat aneh, Muslim kok nggak punya jiwa kasih sayang. Sedangkan Muslim yang satu ketemu dengan Muslim yang lain saja, anjurannya untuk mendoakan agar mendapatkan selamat, juga mendapatkan kasih sayang, mendapatkan berkah, yaitu ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan di dalam Islam yang namanya kasih sayang itu menjadi ukuran dekatnya orang dengan Allah Ta'ala. Kalau seseorang nggak punya kasih sayang, maka orang itu nggak mungkin dekat dengan Allah. Makanya dikatakan dalam hadis, man la yarham la yurham. Siapa yang nggak menyayangi tidak akan disayangi. Siapa yang tidak mengasihi tidak akan dikasihi. Sebaliknya, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang berjiwa kasih sayang, sukanya yang orang lain, akan disayang oleh Allah yang Maha Penyayang. Yang satu ini coba kita bahas, tapi sebelum kita bahas itu, saya mau nanya sedikit pada semua yang hadir. Bu, Ibu, kompak ya Ibu ya. Boleh nanya Bu? Ya. Ibu sayang sama Bapak enggak Bu? Sayang kok Pak. Ibu sayang sama panjenengan. Sayang Bu? Alhamdulillah, berarti disayang oleh Allah. Ibu sayang sama anaknya enggak? Sayang. Sayang. Kapan sayangnya? Tiap hari. Tiap hari atau ketika nyenengken? Dulu waktu mengandung tiap hari disayang. Bahkan ketika jabang bayi jejak-jejak itu disayang. Ketika masih kecil, waktu anak nangis jam 2 malam disayang. Tapi kalau umur udah mulai 5 tahun bengak-bengok, disayang atau enggak disayang?
Gimana Bu? Disayang atau enggak disayang? Disayang. Ada marahnya atau enggak ada marahnya? Sayangnya sama marahnya besar mana? Ibu-ibu sayang bapak. Kalau lagi enggak enak hati, pintu dibanting atau enggak? Nah, ini rumus sederhana. Kalau menyayang akan disayang. Itu rumus dari Nabi SAW. Siapa yang menyayang akan disayang. Jadi menyayang sama dengan disayang. Ya, menyayang sama dengan disayang. Kalau tidak menyayang tidak akan disayang. Yang mau menyayang akan disayang. Jadi kalau ibu pengen disayang sama bapak, ibu harus menyayang. Kok suaranya kok nggak ada? Ya kan, kalau ibu pengen disayang bapak berarti ibu harus menyayang. Kalau ibu menyayang bapak, hasilnya sama dengan bapak nyayang. Betul? Ya. Yang terjadi yang banyak, kalau ibu lagi bersengut, merengut, cemberut, gitu ya Pak ya. Hasilnya itu akan dapat sayang atau dapat karepmu? Yang mana? Germuleh isine merengut, besengut, cemberut, maka yang nemoni juga hasilnya ya sama. Al mukmin miratul mukmin. Seorang mukmin itu cermin buat mukmin yang lain. Jadi kalau yang dilihat itu merengut, maka nanti hasilnya yang lihat juga jadi merengut. Makanya ibu-ibu, resep untuk dapat sayangnya bapak adalah nyayang bapak. Ini sederhana. Ini sederhana. Dan coba bayangkan, kalau ada seorang anak disayang oleh ibunya, kita lihat di pinggir jalan ada ibu nyiumi anaknya, hati kita ternyuh enggak? Ternyuh ya? Ya, ada seorang bapak misalnya goncengkan anaknya sambil didekep begitu, ternyuh enggak? Ternyuh. Masih ingat nih kisah tentang dalam buku saya yang berjudul Surga di Depan Mata. Banyak buku saya ini yang belum saya cetak ulang ya, kosong. Nanti insya Allah 2 minggu lagi buku saya Surga Depan Mata akan saya terbitkan. Insya Allah ya, 2 minggu lagi. Tahu enggak buku Surga Depan Mata? Belum. Itu buku wajib setiap anak harus punya. Setiap anak harus punya. Siapa di sini yang bukan anak, angkat tangan coba. Semua kan anak, ya kan? Semua anak ada. Jadi setiap orang harus punya. Kenapa saya katakan setiap orang harus punya? Karena buku itu kalau dibaca, insya Allah 99,999% pembacanya pasti nangis. 99,999% pembacanya pasti nangis. Kenapa? Karena buku itu menceritakan bagaimana hubungan orang tua dengan anak dan anak dengan orang tua. Isinya cuma cerita-cerita tentang bagaimana anak yang kurang ajar, anak yang taat, ibu yang rodok ganyang sampai sadar, dan ibu yang betul-betul luar biasa kepada anak-anaknya. Mau tahu salah satu contoh ceritanya? Mau ya? Ada seorang istri, ini kisah nyata semua loh ya. Ada seorang istri, dia itu cerai dengan suaminya. Ketika cerai, dalam keadaan mengandung. Begitu lahir anak perempuan, anak perempuannya persis suaminya. Wajahnya persis suaminya. Pertanyaan saya Bu, ini seorang istri yang jengkel dengan suami, lahir anaknya mirip suaminya. Kira-kira senang sama anaknya atau benci dengan anaknya? Ini si ibu begitu lihat anak dendam. Ini benar kisah nyata. Lihat si anak dendam. Jadi dari kecil tidak mau ngopeni anaknya. Yang ngopeni adalah neneknya. Si anak nggak diopeni, tidak dibesarkan oleh ibunya. Semua dari mulai ngasih makan, yang ngasih minum susu, ya yang mandikan, yang nyeboin, semua adalah neneknya. Kalau pengen main sama ibunya, ini umur 2 tahun, ngajak main ibunya, sana kamu dengan nenek kamu, sana dengan nenek kamu. Jadi si ibu ini benci sekali dengan anaknya. Sehingga suatu hari kebetulan si nenek sakit.
Nenek sakit, mau ndak mau yang ngurus adalah ibunya sendiri. Nah, si ibu ini ngurus dengan jengkel. Yang ngurus dengan jengkel. Nah, waktu dia mau pergi ke mall, otomatis si anak diajak karena ditinggal nggak ada yang ngurus. Diajak dengan jengkel, diboncengkan. Sampai di tempat parkiran, si ibu ngomong sama anak, "Kamu tunggu di sini." Padahal umurnya masih di bawah 5 tahun. "Kamu tunggu di sini, jangan pindah dari tempat duduk belakang." Jangan pindah dari tempat duduk belakang. Awas kalau pindah. Si ibu masuk belanja nyantai ngakak-ngakak di luar hujan deras. Di luar hujan deras. Terusnya luar biasa. Si ibu tahu hujan deras tapi nggak mikir anak saya kujanan ya, anak saya basah kuyup. Nggak mikir kudanan karepmu. Ini ibunya seperti itu. Sadis enggak? Sadis kan? Ya udah selesai belanja dia keluar lihat anaknya ini posisinya dari kursi belakang kemudian telungkup tengkurap memeluk kursi depan jok depan tuh dipeluk erat gitu. Si ibu lihat anaknya seperti itu marah luar biasa. Ibunya mengatakan, lihat anaknya ini basah kuyup nggak sedih ya, mengatakan, "Sudah mama bilang jangan pindah tempat duduk. Siapa yang nyuruh kamu tidur telungkup di sini? Kok enak tiduran?" Si anak itu bangun sambil noleh, maaf ma, saya cuman nggak mau kursi mama basah, makanya saya tutup." Kira-kira gimana Pak? Biur enggak Pak? Nyata loh ini. Ibunya langsung tes sadar, cuman gara-gara itu ya, tes langsung anaknya maafkan ibu. Nah, kira-kira cerita yang begini penting disebarluaskan enggak? 2 minggu lagi beli dan nangislah di rumah masing-masing. Ya kan? Dan nangislah di rumah masing-masing. Surga di depan mata. Artinya surga itu enggak jauh, ada di depan mata, yaitu orang tua kita sendiri, ayah ibu kita ini. Ya, ayah ibu kita. Nah, kemudian kenapa saya ambil contoh cerita ini? Ini baru cintanya ibu sama anak, anak sama ibu itu sedemikian hebat. Padahal itu cuma setitik. Sedangkan Nabi Muhammad SAW itu diutus oleh Allah jadi kasih sayangnya Allah. Nah, kira-kira kasih sayangnya Rasulullah SAW itu gedenya seberapa? Bisa diukur enggak? Enggak bisa kan? Baru kasih sayang kita dengan anak kita udah sebegitu. Lah kasih sayang Nabi SAW ini terhadap seluruh makhluk Allah bagaimana? Terhadap umatnya seperti apa? Makanya sampai Rasul bersabda, "Syafaati li ahlil kabair min ummati." Syafaatku aku persiapkan untuk umatku yang dosanya besar-besar. Orang-orang model panjenengan lan kula ini kira-kira ini doyan dosa besar enggak? Jujur. Kita merasa enggak doyan enggak ini, tapi nyatanya kita sering melakukan, ya kan? Kita enggak doyan tapi kita sering melakukan, terutama ibu-ibu, ya enggak Bu? Bu, ibu enggak suka tapi sering melakukan dosa besar, percaya enggak Bu? Ngerasani, ngerumpi, gunjing. Ibu-ibu enggak suka, tahu dosanya, tapi jalankan enggak? Bu, jujur Bu. Kalau enggak jujur di pengajian malaikat nanti marah Bu. Jujur ya Bu ya. Masih kadang-kadang ngerasani atau sering ngerasani? Sering Pak. Jujur kan ya. Jadi memang begini manusia, banyak melakukan dosa-dosa besar. Kita ini ya begini, jangan ngaku udah apa namanya, wes saya ini tidak punya dosa besar. Iya, tidak punya dosa besar. Jangan. Dosa kecil kita juga kalau ditumpuk-tumpuk lama-lama jadi besar. Ustaz, saya kalau dosa besar alhamdulillah enggak loh. Oh, enggak sama sekali. Ya cuman saya kadang-kadang ngelirik cewek. Kapan liriknya? Di TV itu setiap saya nonton saya lirik terus itu. Di TV ngelirik, di jalan ngelirik. Lah kalau kecil ditumpuk-tumpuk lama-lama ya besar. Ya lama-lama besar. Untungnya Rasulullah SAW itu enggak ngomong begini. Umatku, di dunia ini saya udah capek ngajar kalian. Di dunia saya udah capek bimbing kalian. Di akhirat masih suruh ngurusi kalian. Kasihan deh lu, repot kan? Kalau Rasul ngomong gitu repot enggak? Oh enggak, rasakan tuh neraka, biar ngincipi yang namanya neraka. Coba kalau nabinya model begitu, repot enggak kita? Tapi itu bukan nabi kita yang seperti itu, entah nabinya siapa yang begitu.
Kalau Nabi kita Nabi Muhammad SAW enggak begitu. Beliau mengatakan syafaati li ahli kabair min ummati. Hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Hidupku baik untuk kalian, wafatku baik untuk kalian. Kalau aku udah meninggal dunia, nanti amal kalian dilaporkan kepadaku. Kalau amal kalian baik, aku bersyukur kepada Allah. Hamidullah. Aku bersyukur kepada Allah. Tapi kalau amal kalian buruk, aku akan mintakan ampun kepada Allah. Nabi di alam barzah mintakan ampun untuk umatnya. Lah kok gini bilang ada yang hidup enggak bisa dapat manfaat dari yang meninggal dunia? Masa Kanjeng Nabi udah ngomong gitu, mintanya ampun Rasul untuk umatnya, masa enggak manfaat? Ada yang berani ngelawan hadis ini? Ini kan jelas Rasul yang ngomong, nanti kalau aku meninggal dunia, amal kalian dilaporkan, kalau buruk aku mintakan ampun. Udah gitu Rasul pakai ngomong syafaati li ahli kabair min ummati. Kalau ada umatku yang dosanya besar-besar, akan aku perjuangkan, akan aku berikan pertolonganku untuknya. Kalau tidak punya jiwa kasih sayang yang maksimal, tidak mungkin bisa. Lah Nabi Muhammad SAW itu full kasih sayang. Makanya syarat pertama jadi wali itu bismillahirrahmanirrahim. Kalau enggak punya bismillahirrahmanirrahim, enggak bisa jadi wali. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, artinya orang itu jiwanya selalu bismillahirrahmanirrahim. Jiwanya selalu dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Buat roti tonggone dikirimi, ya dapat apel, dapat salah, ya kan, temennya monggo diincipi, kasih sayang dia, jiwanya penuh kasih sayang. Ketemu orang bawaannya mesem, jane ya pengen merengut gitu ya, tapi kok ya iso mesem terus itu, karena jiwanya penuh kasih sayang. Ini calon-calon wali, calon-calon wali, karena di jiwanya udah ada asma Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Makanya orang-orang yang gak punya jiwa kasih sayang tidak mungkin bisa jadi wali Allah, meskipun sholatnya sehebat para malaikat. Iya, sholatnya sehebat para malaikat, jiwa kasih sayang nggak ada, nggak bisa jadi wali Allah, nggak bisa. Loh Ustaz, kok bisa begitu? Iya, dia kelihatannya itu sholatnya bagus, tapi kalau setelah itu nyombongkan diri, punya kasih sayang nggak? Nggak ada kan? Nggak ada kasih sayang di jiwa, nyombongkan diri. Nah, ini pahala sholatnya kira-kira habis nggak lama-lama? Ya ganjaran sholatnya habis dengan jiwanya yang tidak punya kasih sayang. Orang yang kalau nggak punya kasih sayang, ketemu temennya merengut, ketemu orang bentak, bawaannya itu musuhi orang lain. Yang seperti ini pahala amal solehnya akan sirna. Tapi kalau orang yang jiwanya kasih sayang, dikatakan dalam hadis ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, orang yang penuh dengan jiwa kasih sayang akan disayangi oleh Allah yang maha penyayang. Karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, malam hari ini kita akan belajar, ini prolog tadi ya, tadi ini cuman prolog biar kita mudeng masuk babnya itu biar enak. Kita akan belajar bagaimana ya kasih sayangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amma syafaqatu warra'fatu warahmatu li jamil khalqi faqad qala Allah ta'ala fi azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin. Qala ba'duhum min fadlihi sallallahu alaihi wasallam anna Allah ta'ala a'tahu ismain min asma'ihi faqala bil mu'minina raufur rahim. Karena Allah itu sangat memuliakan Nabi Muhammad SAW, makanya di ayat tadi dikatakan bil mu'minina raufur rahim. Terhadap orang-orang yang beriman, Rasul itu sangat penyayang dan sangat pengasih. Padahal Ar-Rauf Ar-Rahim itu namanya Allah. Namanya Allah ini diberikan oleh Allah untuk Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena memang Rasul punya jiwa yang sangat, kalau Allah itu maha, kalau Rasul sangat, ya sangat pengasih, sangat penyayang. Sebab yang maha cuman Allah. Kalau Rasul sangat pengasih, sangat penyayang. Kok bisa begitu? Bagaimana? Allah udah ngasih tahu kita. Ya Allah udah ngasih tahu kita bil mu'minina raufur rahim. Kemudian dikatakan di sini ada satu hadis ya. Saya bacakan boleh? An Ibnu Syihab qala ghaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghazwatan wa dzakara Hunainan
Qala fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Safwan ibn Umayyah mi'atan minan na'am, thumma mi'atan, thumma mi'atan. Qala Ibnu Syihab, hadatsana Sa'id bin Musayyib anna Safwan qala wallahi laqad a'tani ma a'tani wa innahu al-abghadul khalqi ilayya, fama zala yu'tini hatta innahu la ahabbul khalqi ilayya. Nah, ini ketika dalam perang Hunain ada seorang yang namanya Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah. Saat itu dia sangat benci kepada Nabi Muhammad SAW. Safwan bin Umayyah ini ngomong, saya ini di muka bumi tidak ada makhluk yang lebih saya benci dari Nabi Muhammad SAW. Ini makhluk yang paling saya benci. Ya, kebenciannya luar biasa. Tapi Rasul ketemu Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah ini dikasih hadiah sama Rasul mi'atan na'am, 100 ekor unta. Ya, 100 ekor unta. Nih, kasih 100 ekor unta. Belum puas, kasih 100 ekor lagi, 200. Belum puas, kasih 100 ekor lagi, dikasih 300 ekor unta. Berapa duit itu? Anggap 10 juta kali 300, kan lumayan ya. Berapa itu? 3M ya? 3M. Rasul kita kaya atau miskin berarti? Kaya. Siapa bilang Rasulullah SAW miskin? Rasulullah itu kaya, cuman gak pernah nyimpen duitnya. Kaya gak pernah nyimpen duitnya, jadi gak megang duit. Kalau punya apa-apa langsung habis, punya apa-apa langsung habis, nggak pernah nyimpen Rasulullah SAW. Kenapa nggak pernah nyimpen? Karena memang nih kalau disimpan ngebot-ngeboti nggak enak. Tapi kalau kita kan suka nyimpen biar abot. Beda nggak? Beda kan, kalau Rasul nggak suka nyimpen. Wah ini ngabot-ngabot ini nggak usah dibagi saja Rasulullah SAW. Tapi kalau kita suka nyimpen, kenapa? Oh kita kuat, nanti kan lewat Siratal Mustaqim bawa harta banyak kan kuat. Ngadepi malaikat nyoal nanti dapatnya dari mana, untuk apa, kan kuat kita kan. Kalau Rasulullah SAW karena merasa itu nanti memberatkan, dilepaskan semua, semua didum. Kalau kita kan merasa itu nanti enteng, jadi nggak apa-apa ya, numpuk-numpuk gitu. Ya Rasulullah SAW itu nyoh. Nah orang yang benci tadi begitu dikasih mikir, lawang saya bencinya luar biasa kok dikasih terus akhirnya hatinya berubah jadi cintanya luar biasa. Nah, di sini ada satu rumus. Bisa enggak kita memberi hadiah kepada orang yang paling benci kepada kita? Bu, tetangga yang paling jengkelin ibu. Suka ngerasani, suka marah-marah, suka fitnah, tetangga yang seperti itu. Ibu kira-kira ngirimi ayam potong utuh mau enggak, Bu? Ikhlas loh, bukan cuma basa-basi, bukan loh ya. Ikhlas dikirimi. Ini hadiah dari saya, diicipi ini enak loh masakan saya sendiri. Bisa enggak, Bu? Bu. Bu. Bisa enggak? Belum. Mulai besok praktek ya. Tapi sebelum sama yang paling dibenci, sama yang disayangi dulu, Bu. Ya nanti coba dikirimi tetangga-tetangga yang ibu sayangi, dikirimi. Setelah itu yang paling membenci ibu juga dikirimi. Kira-kira hatinya sama enggak? Jujur, mesti hati kita abot. Kayaknya ganyang ngono. Ya kan? Sing liyane wae kan begitu ya. Setan itu setan. Setan yang goda kita. Rasulullah SAW mengajarkan, saya beri satu amalan, kalian saya beri satu amalan, kalau kalian amalkan, maka kalian akan saling mencintai. Ini yang ngajari Rasulullah SAW, gak mungkin keliru. Tahabau. Salinglah memberi hadiah, kalian akan saling mencintai. Jadi resepnya kalau ada orang benci sama kita, resepnya apa? Kasih hadiah terus. Tapi yang ikhlas. Yang ikhlas. Kasih hadiah terus dengan ikhlas. Ikhlasnya kita itu lama-lama akan membuat orang tersebut berubah. Akan buat orang tersebut berubah. Ya kita butuh waktu. Rasul saja ngasih sampai berapa tadi? 300 unta. Berapa itu? 3M. Baru satu ayam potong minta berubah ya nanti dulu. Paham enggak, Bu? Ini udah urusan begini kok tenang semua di belakang ya. Ibu kok suaranya hilang? Kenapa, Bu? Jangan khawatir, Bu. Ibu bagiannya cuma motong ayam, masak, nganterkan. Duit minta bapak. Ya, Pak ya? Rela, Pak. Duitnya dikasihkan tonggo yang jengkelin tadi, Pak. Mikir. Masih berat kan?
apalagi orangnya yang model begitu-begitu itu. Paham toh? Ya, enggak usah saya sebutkan kan ya. Udah pinter semua kok. Masuk perlu cetok-cetok ke barang enggak usah ya. Orangnya model begitu-begitu, kalau kita begini dibegitukan, kalau kita begitu ya dibegitukan. Wah sudah pol itu. Kemudian kita ngirimi sapi potong, kira-kira mau enggak? Loncati. Kita masih begitu. Makanya malam hari ini yuk kita luruskan niat. Ya luruskan nih niat. Pengen agar orang yang benci kepada kita menjadi sayang kepada kita di jalan Allah. Makanya pada siapapun yang membenci kita, yuk kita berupaya meniru akhlak Nabi Muhammad SAW. Ayo kita kasih. Punya tempe kirimi tempe, punya sate kirimi sate. Ya, tapi niatnya tulus loh ya. Bukan niat untuk tahu kan ya maksudnya. Tadi tulus. Memang karena Allah Ta'ala ingin meniru Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan Nabi kita semua diberikan kepada manusia yang seperti itu, langsung berubah. Ya, yang niru model begini masih banyak enggak? Urusan tahajud tiru, Senin Kemis tiru. Bagus, sudah bagus ditiru. Urusan duit nanti dulu. Apalagi kalau doanya Rasul yang urusan duit. Waduh, Masya Allah. Yang mau niru jarang. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, wafatkan aku dalam keadaan miskin, kumpulkan aku dalam kelompok orang miskin. Siapa yang mau ngamalkan doa ini angkat tangan. Mikir Bib, doanya Rasul banyak Bib ya. Saya tak baca doanya Rasul yang untuk ngunasi hutang aja. Allahumma aghina bihalalika an haramika ya. Al-Fatihah aman siwak kama qala sallallahu. Lanjutkan ya. Kemudian dikatakan juga di sini waruya anna arabiyan ja'ahu yatlubu minhu syai'an. Ada seorang A'rabi. A'rabi itu istilah untuk orang Arab yang tinggal di dusun. Ya, orang dusun. Orang dusun Timur Tengah itu enggak sama dengan orang dusun Indonesia. Kenapa? Dusun Timur Tengah itu tinggalnya bukan di sawah, tinggalnya di padang Sahara. Temennya itu batu sama pasir. Ya, temennya batu sama pasir. Kalau orang dusun di Pulau Jawa itu tinggalnya di sawah, di hutan, kan seperti itu. Tapi ada miripnya. Bedanya cuma begini. Karena kalau lingkungan tinggalnya itu batu sama pasir, maka manusia akan manusia yang keras. Badannya gede, ya kan? Ya biasa hidupnya sama batu, otomatis badannya besar. Kemudian suaranya nggak ada yang pelan, bengak-bengok. Makanya kalau ada orang bengak-bengok ini ciri-ciri ini. Suaranya itu teriak. Kenapa? Rumahnya jauh. Itu kalau ngomong, Kang, yo, gitu. Dari jauh. Nah, untuk yang kedua ini ada miripnya dengan orang dusun, ada miripnya. Kenapa? Yang kerja di sawah. Yang kerja di sawah itu kalau manggil temennya nggak ada moro nyedai Kang, nggak ada. Dari jauh, Kang, yo, wes rampung, wow, bengak-bengok, betul nggak nih? Di sawah. Nah, yang kerja di sawah ini kalau belum nyetel volumenya, kemudian pergi ke kota, wah ini repot. Masuk pengajian ngobrol sedikit, satu pengajian bubar gitu. Karena suaranya keras. Dia ngomong biasa aja suaranya udah keras. Nah, orang Arabi ini kalau datang ke kota Madinah, sahabat semua nunggu. Kenapa nunggu? Orangnya polos-polos sakarepe dhewe. Ya, polos sakarepe dhewe. Sama sahabat kesempatan, mumpung ada orang model aneh-aneh ini, kesempatan. Kesempatannya apa? Biasanya orang-orang Arabi ini dengan polosnya, mereka tidak ada perasaan sungkan, langsung ketemu Rasul ya nanya macam-macam. Nanya ini, nanya itu dan lain sebagainya. Kalau sahabat orangnya berpendidikan. Yang tinggal di kota ini orangnya berpendidikan. Jadi mau nyopo Kanjeng Nabi aja nggak berani sahabat itu. Menundukkan suara, khusyuk itu kan. Karena apa? Punya ilmunya, ngerti. Nah, yang dari dusun kan polos, ilmunya belum dapat. Lah yang dari dusun ini sama Rasul dimaklumi. Kenapa? Urung ngerti. Jadi kalau ada orang dusun datang, itu sahabat senang dan Rasul memaklumi. Termasuk diantaranya itu orang dusun yang masuk masjid, tahu-tahu buang air kecil di masjid itu ya. Ya, itu diantaranya itu orang dusun sakarepe dhewe. Kenapa? Ya mungkin di tempatnya dia biasa kencing di mana-mana kok, jangankan zaman dulu. Wong sekarang aja banter tembok dikencingi kok. Ya kan?
Mesti nggak jauh berbeda kan? Nggak jauh berbeda. Ban mobil, pohon. Ini kita ini kalau lagi jadi supir kan, saya kan supir. Ya cuman yang nggak di ban mobil saya enggak gitu ya. Tapi itu ada peraturan sesama sopir, kalau lagi ngantuk biar ngantuknya hilang, itu ban mobil kamu dikencingi, selesai. Rahasia loh, ini jangan ngomong ya. Yang boleh tahu cuman supir. Ini ajaran sesama sopir. Enggak tanya sama sopir-sopir yang profesional. Kalau nggak ngerti berarti belum profesional. Oh enggak begitu, oh belum profesional. Kalau yang profesional dia ngerti gitu ya. Itu anekdot para sopir itu punya cerita lucu sesama sopir. Nah ini kalau datang orang Badui senang. Termasuk orang Badui itu nggak nunggu Rasul selesai ceramah. Rasul lagi ceramah, mereka langsung, ya Rasulullah saya mau nanya. Langsung gitu. Orang tenang khusyuk gitu ya. Dia pokoknya dari rumah pengen ngomong sama Kanjeng Nabi ya nggak peduli, langsung datang, ya Rasulullah saya mau nanya. Makanya sekarang kalau ada orang yang sakara PDW, kita kejuluki dia Badui. Jadi harap dimaklumi, ya harap dimaklumi. Itu orangnya berarti orang polos baik, cuman tingkahnya ya seperti itu. Akhirnya terodok Badui, maklumi gitu ya. Ya, jadi biar kita bisa bisa memperlakukannya tidak sama dengan orang lain. Nah kalau ada Badui datang, seneng tuh sahabat, senengnya luar biasa. Kenapa? Pertanyaannya itu mendapatkan jawaban dan jawabannya ilmu. Termasuk satu pertanyaan Badui yang menyebabkan umat Islam sampai hari ini bahagia adalah ketika Rasul lagi ceramah SAW, datang seorang Badui tiba-tiba langsung nanya, kapan kiamat? Wah ini kan sahabat kaget nih, masih ceramah, kiamatnya kapan? Kiamatnya kapan? Ya suaranya keras gitu. Ini Rasul lagi ngomong nih. Ya Rasul nggak berhenti ngomong terus ya. Selesai ngomong, Rasul nanya, siapa tadi yang nanya-nanya kiamat? Ya siapa tadi yang nanya-nanya kiamat? Saya ya Rasulullah. Balik ditanya, lah kamu siap apa menghadapi kiamat? Ma'adatalah. Nanya-nanya kiamat, udah siap apa? Orang yang pelajari hadits ini banyak yang nggak ngeh gitu ya, nggak ngeh. Kenapa si Badui ini nanya kiamatnya kapan, bukan tanya matinya saya kapan? Yang ditanya kiamat, bukan kapan saya meninggal, bukan. Tapi yang ditanya kapan kiamatnya, ya kan? Kemudian Rasul juga balik bertanya, apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi kiamat? Jawaban dari Rasul yang berupa pertanyaan ini menunjukkan bahwasanya Badui itu pengen gendang kiamat, aku siap. Dia tuh datang ngelawan tuh, kapan kiamatnya? Kapan? Saya udah siap ngadepin kiamat. Itu bahasa tersiratnya seperti itu. Maka Rasul jawab, kamu kok begitu? Apa yang udah kamu persiapkan? Coba siapa di sini yang mau nantang kiamat? Angkat tangan. Kapan kiamatnya? Ada yang berani? Nggak ada kan? 2012 kiamat, jangan dulu. Kau ini tenang-tenang ya. Jangan buat. Tidak mungkin. Orang debat karena beda, tidak mungkin, jangan dan lain sebagainya. Karena apa? Takut sama kiamat dan tidak pengen cepat-cepat datang kiamat. Si Badui tambah nantang, kiamatnya kapan? Suruh cepat datang ke sini. Bingung kan semua ini. Rasul nanya, ma'adatalah, lah kamu nanya kiamat udah siap apa? Dijawab, saya sholat cuman yang wajib, puasa yang wajib, gak nyiapkan sunnah tuh gak nyiapkan saya, yang wajib saja. Nekat enggak ini? Nekat kan? Orang sholat ya pas-pasan, puasa juga pas-pasan, nantang kiamatnya kapan? Ini nekat enggak ini? Nekat kan? Tapi kata dia, tapi saya itu cinta Allah, cinta Rasulnya. Saya cinta Allah, cinta Rasulnya. Di sini menyiratkan berarti cinta ini amalan tersendiri. Ya, cinta itu amalan tersendiri karena tidak disebutkan tentang sholat, tidak disebutkan tentang puasa. Dia katakan tapi saya cinta Allah dan Rasulnya. Berarti dia mengunggulkan cintanya ini di atas sholatnya, di atas puasanya. Artinya dia kerjakan sholat dan puasanya itu dengan rasa cinta kepada Allah. Walaupun cuma 5 waktu, cuman takbirnya sama kangen. Saya ngadep Allah ini, Allahu Akbar. Jangan disamakan dengan 5 waktu kita, Allahu Akbar. Lain. Ya, tapi saya cinta sama Allah dan Rasulnya. Artinya dia memang sholatnya dengan cinta. Kalau kita dengan cinta atau kepeksa? Ya, rodok cinta. Kadang cinta, kadang kepeksa. Tapi banyak cintanya atau kepeksanya? Bu,
Ibu kalau sholat banyak kepaksanya atau cintanya, Bu? Banyak cintanya. Cinta apa, Bu? Cinta sholat pendek atau sholat lama? Sholat pendek. Berarti Ibu cinta cepat selesai sholatnya atau cepat apa lama sholatnya? Cepat selesai sholatnya. Kalau cinta cepat selesai sholatnya berarti sholatnya kepeksa apa dengan cinta? Orang kalau lagi jatuh cinta itu ngobrol dengan yang dicintai pengen cepat pergi atau lama? Kalau ibu bilang sholatnya karena cinta, pengen sholatnya rampung atau nggak rampung-rampung? Bingung ya? Bingung, ngedepi ustad, dimut-umut ke mumet. Iya. Kita ini masih banyak dengan terpaksa. Memang tingkatannya lagi itu, memaksa ngelawan nafsu. Itu bagian dari cinta. Makanya saya katakan rodok cinta. Nah si Badui ini ngomong, saya cinta Allah dan Rasulnya. Rasul jawab, almar'u ma'aman ahab, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dikumpulkan bersama yang dicintainya. Itu sahabat Anas bin Malik ngomong pernyataan resmi loh ya. Pernyataan resmi mewakili para sahabat. Kami para sahabat semenjak masuk Islam belum pernah kami berbahagia mendengar sabda-sabda Nabi seperti bahagianya kami mendengar sabda Nabi yang menyatakan seseorang akan dikumpulkan bersama yang dicintainya. Jadi pernyataan ini muncul gara-gara Badui. Ya, gara-gara Badui. Lah ini mau ngomong Badui aja dobone gitu ya. Ngalor ngidul ngetan ngulon baru mau baca ini ya. Ini Badui. Lihat jam dulu. Ya, 9:30 kurang 7 menit tuh kecepatan. Masih lama. Masih lama ya? Alhamdulillah. Betul masih lama. Ya, coba kita buktikan masih lama atau enggak lama. Semoga enggak lama ya. Ya, walaupun lama semoga tidak lama. Naam. Fa'atahu anna arabiyan ja'ahu yatubu minhu syai'an. Ada seorang Badui, seorang Arabi Badui datang menemui Rasul SAW kemudian minta sesuatu. Nah, minta ini enggak sama orang dulu dengan orang sekarang. Orang dulu itu kalau minta karena butuh. Orang sekarang banyak yang minta bukan karena butuh tapi karena profesi. Wah, profesinya minta. Nah, kalau orang dulu enggak, minta itu karena butuh, sekedar butuhnya. Maling dulu juga enggak sama dengan maling sekarang. Maling dulu itu kebanyakan karena butuh. Kalau sekarang adalah profesi. Beda kan? Bener. Orang dulu itu banyak yang mencuri karena apa? Butuh buat makan, butuh buat bayar SPP. Kalau sekarang enggak, butuh buat beli jam tangan, butuh buat beli handphone, butuh buat beli motor. Yang rodok keren sedikit namanya koruptor, butuh buat beli pulau. Ya, ini profesi udah beda. Nah, ini orang dulu minta bukan karena profesi, memang betul-betul butuh. Jadi jangan disamakan. Kalau nyebut ada orang datang minta pada Nabi SAW, jangan disamakan dengan orang-orang yang keliling minta. Nah, datang menemui Rasulullah SAW, fa'atahu, maka Rasul ngasih, nih, ambil buat kamu. Ini ambil buat kamu. Setelah dikasih, maka Rasul nanya, ahsantu ilaik, saya udah berbuat baik kepada kamu belum? Ngasih, udah berbuat baik kepada kamu belum? Jawabannya apa? Qala a'rabi la wala ajmalta. Belum. Blas. Kalau terjemahannya cetha itu ya. Belum. Blas. Urung apa-apa. Dereng napa-napa ini. Kok ahsanta, ajmalta aja belum. Bahasa Arab itu punya tingkatan. Kata-kata ihsan sama ijmal itu tingkatannya udah beda. Walaupun kalau diterjemahkan bahasa Indonesia ya podo wae. Ya, bahasa Indonesia terjemahannya sama. Kalau bahasa Arab beda. Saya udah lomo belum? Kok lomo? Kamu ini orang yang baik kelas biasa aja belum? Kok ngaku-ngaku udah yang luar biasa? Ini kata si Badu gitu. Jadi belum blas. Coba ada yang berani ngomong gitu sama Rasulullah? Enggak ada kan? Tapi ini si Badu emang dia polos. Oh ini belum. Oh, segini ini biasa. Ngasih segini ini biasa. Maka Rasulullah SAW ketika mendengar jawaban si Badui seperti itu, umat Islam marah. Ghadibal muslimun. Coba panjenengan gitu ya. Kalau hidup di zaman Rasulullah SAW, ada orang datang dikasih kemudian gaya begitu, jengkel enggak? Loh,
Kanjeng Nabi udah ngasihnya banyak, masih ngomong dereng, blas niki. Pengen diapakan kira-kira? Jujur. Gregetan enggak? Gregetan kan? Ini tidak sopan, enggak tahu terima kasih. Ini padahal Rasul di tengah-tengah sahabat. Kalau Rasul mau marah kan bisa kan? Minggato gitu bisa kan? Itu kalau kita. Kalau Rasul enggak mungkin seperti itu. Kalau kita, pergi kamu, udah dikasih kok enggak mau. Apalagi kalau misalnya pas ada orang di pinggir jalan gitu ya, kita kasih uang 500 kemudian diuncalkan ke muka kita, kira-kira jengkel enggak kita? Jengkel loh. Nah, kurang lebih ini mirip tidak dilemparkan pemberiannya, tapi kalimatnya itu kalimat melempar itu. Blas, dereng. Ya, dereng blas ini. Tidak sama sekali kamu belum berbuat baik kepada saya. Maka saat itu waqamu ilaihi, sahabat pada bangun berdiri mau ngajar orang tadi. Qamu ilaihi, bangun mendatangi orang tersebut. Maka Rasulullah SAW fa asyara ilaihim an kuffu. Rasul ngasih isyarat. Stop. Biarin. Ya, stop. Coba ini. Pemimpin yang jiwanya begini masih banyak enggak? Belas mungkin ya. Susahnya luar biasa. An kuffu wa dakhala manzilahu. Ini padahal yang dikasihkan Rasul semua yang beliau miliki di hadapan beliau saat itu. Nih, ambil gitu kan. Udah berbuat baik belum saya? Belas. Sahabat marah, kata Rasul, biarkan, jangan marah. Rasul masuk ke dalam rumahnya, wa arsalaihi sallallahu wa zadahu syai'an. Maka Rasulullah SAW mengutus si Badui tadi agar ikut masuk. Ya, ikut masuk, kemudian dikasih hadiah lagi. Kasih hadiah lagi, kemudian tanya, gimana? Kalau sekarang saya udah berbuat baik sama kamu belum? Kalau sekarang semoga Allah membalas kamu ya keluarga kamu, dirimu, ya suku kamu, semoga semua dibalas Allah dengan kebaikan. Artinya sama Rasul dikasih hadiah yang luar biasa. Faqala lahu Nabi sallallahu innaka qulta ma qulta wa fi nafsi ashabi min dzalika syai'un fa in abta faqul baina aydihim ma qulta baina yadayya hatta yadhhaba ma fi sudurihim alayka. Qala na'am. Katanya Rasulullah SAW, wahai Arabi, tadi kamu kan di depan teman-teman saya ngomong kalimat yang gak enak. Enak. Jadi mereka itu benci sama kamu. Ini bil makna ya. Mereka benci sama kamu. Nah, tolong kalau kamu mau. Coba lihat akhlaknya Rasulullah SAW ya. Bukan sekarang kamu ngomong sama dia. Enggak. Kalau panjenengan ngersakaken, tolong yang panjenengan barusan sampaikan kepada saya, sampaikan juga kepada sahabat-sahabat saya, biar mereka senang sama kamu. Ya, biar mereka senang sama kamu. Gimana? Siap. Ya, siap. Tapi nggak langsung. Nah, kalau langsung kan kelihatan kan ya? Kelihatan terus dikasih kemudian ngomong seperti itu ya. Besoknya atau sore harinya si Badui tadi datang menemui Rasulullah SAW, kemudian di hadapan para sahabat, saat itulah qala na'am fajazakallah min ahli usudin khairan. Ditanya, gimana kemarin sudah saya kasih, kamu sudah senang belum dengan pemberian saya? Wah, saya senang betul. Semoga keluargamu, kaummu semua dibalas Allah dengan kebaikan. Lantang di hadapan para sahabat, sehingga sahabat artinya plong, lego. Ini orang oke, orang baik ini, bukan orang macam. Coba ini kisah ini kita kupas sedikit ya. Kupas sedikit. Coba bagaimana Rasulullah SAW berusaha menjaga hati semua orang. Menjaga hati semua orang. Datang satu orang minta dikasih, setelah dikasih ngomong kasar. Pengikutnya Rasul otomatis marah, enggak terima. Emosi kan? Timbul emosi. Rasul mencegah mereka jangan marah. Tapi Rasul tahu sahabat masih emosi. Di sini Rasul menunjukkan kalau manusia itu kalau punya rasa benci itu susah padam. Ya, jengkel susah padam. Jengkel kepada siapa? Kepada orang yang menyakiti orang yang dicintai. Itu paling susah dihilangkan. Enggak bisa saya. Enggak bisa. Pokoknya kalau belum saya tandangi, jangan. Enggak puasa. Walaupun dikasih ngomong, ojo, ora iso, tetap ora iso. Banyak enggak yang begitu? Ya kan?
memang tidak puas, emosinya tetap muncul. Nah Rasul lihat nih emosi ini kalau nggak segera dipadamkan, hasilnya tidak baik. Maka Rasul minta kepada orang tersebut dengan merendahkan diri. Kalau kamu mau, coba saya mau nanya, ini akhlaknya akhlak biasa atau luar biasa? Luar biasa kan? Kalau kamu mau, demi siapa Rasul ini sampai merendah ini? Demi siapa? Apakah demi Rasulullah SAW? Kan bukan. Justru Rasul pada posisi yang dibela ya oleh para sahabat. Rasul merendah, minta pada Badui tadi, tolong kamu yang sampaikan kepada saya, sampaikan kepada mereka, biar mereka artinya tolong. Ini berarti Rasul berjuang untuk siapa? Untuk si Badui tadi biar namanya baik, dan untuk sahabat tadi biar artinya lego, nggak ada apa-apa. Sekarang pemimpin yang punya jiwa seperti ini masih ada tidak? Pripun Pak? Beres no. Udah beresin. Nyat memang orangnya tidak bener gini, sudah habisin. Ini model ruwet-ruwet kan gitu ya. Tapi kalau Rasul SAW enggak, ngelerem, upayanya melerek, ngelerem dan lain sebagainya. Makanya sekarang saya ngajarkan pada semuanya, kalau ada yang mencaci maki tahlilan, yasinan, sholawatan, gak usah ditanggapi ruwet, cukup dikatakan oh ya, oh itu tahlilan gak boleh, oh gitu, yasinan itu gak bener, oh gitu, nanti kalau yasinan itu tempatnya neraka, oh gitu, biar keluar semua. Terakhir, terima kasih banyak ilmunya, tapi permisi saya mau pergi dulu. Mau kemana? Saya memimpin tahlilan. Kan? Jadi nggak usah repot ya. Besoknya kasih undangan ikut tahlilan ya, besok kasih undangan, nyantai. Itu kita ngadepi orang begitu, kita begitukan saja, pasti insya Allah mumet itu nanti. Jadi maksud saya nggak usah gontokan buat apa? Mau gontokan capek kan? Capek. Ini bukan zamannya gontokan. Yang gitu tuh urusan kecil, nggak ada apa namanya. Bukan urusan yang gede. Jangan dianggap kecil, jangan dianggap besar. Maksudnya jangan diremehkan, tapi jangan dianggap besar. Cukup kita kerja. Kerjanya bagaimana? Ya begini. Buat majelis di setiap kampungnya ya. Buat majelis setiap kampungnya, buat yasinan setiap kampungnya, buat sholawatan di setiap masjidnya. Lama-lama gimana? Lama-lama gimana? Jangan khawatir. Imannya orang Indonesia ini fi uyunihim. Imanuhum fi uyunihim. Ya, imannya masyarakat kita ini tergantung melihat mana yang lebih besar, yang semarak. Yang semarak, yang gede itu diikuti. Saya akan buktikan. Kalau ada orang naik motor jatuh di perapatan, itu jalanan macet enggak? Gara-gara motornya atau gara-gara yang nonton? Gara-gara yang nonton. Kok bisa gara-gara yang nonton macet? Satu orang nonton, yang lain lihat ada orang nonton yang nonton, kemudian ikut nonton yang nonton, duduk ngobrol, ngomongkan ada apa, ya kan? Dan seterusnya. Yang jatuh udah nggak ada, di situ masih nongkrong, ya ngobrol kan nggak rampung. Kenapa? Karena jiwa orang Indonesia suka nonton kumpulan. Ini jiwanya memang suka nonton kumpulan. Ini kita orang Jawa ya begini nih, udah ini memang warisan leluhur ini. Warisan leluhur suka nonton kumpulan, betul nggak? Ada kumpulan wayangan suka, kumpulan nonton bola suka, kumpulan makan kacang bareng suka, ya kan? Kumpulan ada kopi di soe kita aja langsung kan orang mau kumpul suka. Memang seperti itu. Jadi cara dakwah yang paling gampang itu buat kumpulan. Nah kalau panjenengan udah buat kumpulan yasin, semakin banyak kumpulan yasinnya, maka yang nggak suka yasin mereteli. Kalau orang yang boloni aku, orang yang boloni, gitu kan? Paling nanti tinggal 1, 2, 3, nggak banyak. Ya, merotol. Makanya nggak usah capek. Maksudnya nggak usah capek sampai artinya masuk rumah sakit tambah repot. Cukup nyantai-nyantai saja. Lanjutkan. Ya, alhamdulillah. Monggo diunjuk. Saya ini mau minum bingung. Dari tadi nyari kesempatan pas panjenengan minum saya mau minum. Ternyata panjenengan sudah minum semua gitu. Kapan minumnya saya nggak ngelihat.
Pakai ilmu apa tadi minumnya? Kok nggak kelihatan? Ini baginya kapan ini? Oh, badui. Ustadznya ceramah semua minum gitu ya. Jadi badui itu. Ya enggak, bukan badui. Enggak, cuman saya enggak kerasa nih kapan baginya nih. Hah? Dari enggak yang ini, apa yang merah-merah? Susu nih. Waktu saya ceramah tadi. Loh, terus lewat mana yang bagi? Punya ilmu ngilang apa? Enggak terasa gitu. Tahu-tahu kok sudah di sini semua, ini ada di sini, di sini. Kapan minumnya? Padahal saya mau minum yang ini. Boleh minum enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Naam. Coba kita lihat ya. Yang pertama nunjukkan kalau Rasulullah SAW itu emosi harus direda, jangan diobong, dan jangan ditunda, harus segera, bukan besok, 2 hari lagi atau 3 hari lagi. Kalau bisa segera. Karena ini urusannya dengan orang lain, maka Rasul nggak maksa orang itu kan, tidak dipaksa. Biar orang itu juga datang dengan hatinya sendiri, dengan semangat. Nah ini loh, model ngelerem hatinya orang ini loh, kok sekarang longko ya. Yang banyak ngelerem atau mana sih? Oh, ngompori. Kompornya pakai gas atau minyak tanah? Jadi itu cepet kobong atau? Nah ini yang banyak kan model kompor mengompor ini ya. Kalau bahasa resminya provokator ya. Provokator. Rasul SAW mengajari kita untuk meredam. Ada apa-apa diredam, bukan di bul. Itu bukan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjutkan. Ya. Setelah itu, ya, ini cerita belum selesai. Setelah Badui tadi menyampaikan yang disampaikan, sahabat kan senang. Badui tadi kemudian pergi. Setelah pergi, Rasulullah ngomong kepada para sahabat, saya dengan Badui tadi ini, itu permisalannya seperti saya punya onta saya lari. Ya, onta saya lari, bedal kalau bahasa Jawanya ya. Bedal lari. Kemudian kalian ini lihat onta saya lari, kalian pengen bantu. Bantu apa? Nangkep onta tadi. Kalian lari ngejar onta tadi. Hasilnya onta nih melayu nih tambah banter. Ya, larinya tambah kenceng tuh si onta. Kenapa? Karena merasa dikejar orang asing. Onta itu ketakutan, dia akan lari dengan kenceng. Maka saya ngomong kepada kalian, udah kalian di tempat aja, udah biar saya ngurus. Maka saya jalan nyantai. Saya tahu tuh cara menjinakkan onta tersebut. Cukup saya kasih makanannya, onta itu akan mendekat. Beres, selesai masalah. Nah, permisalan saya dengan Badui tadi seperti saya dengan onta dan kalian tadi itu. Coba lihat nih metode dakwah Nabi SAW. Cantik enggak? Cantik. Nah, ini di sini berarti kalau kita keras pada orang tertentu, hasilnya orang itu akanlah lari. Ya. Nah, tadi yang keras sama Rasul tidak kemudian dimarahin. Dimarah enggak sahabat? Enggak kan? Sabar. Kenapa enggak dimarah? Karena kerasnya itu karena cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sama Rasul diarahkan, jangan. Ya kan? Jangan. Terus yang kira-kira tindakan yang ngawur sama Rasul dimarahin enggak? Enggak. Tapi setelah itu dinasehati. Kamu tadi begitu, sahabat saya marah.